Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariza dengan NIM 2404888. Saya dari mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya ada tugas mata kuliah struktur beton, di mana di sini saya ada tugas terkait pengukuran gedung C workshop FPTI. Dimana di sini saya sudah membuat gambar kerjanya. Nah, jadi ini untuk 3D-nya sudah saya tumpuk-tumpukan. Ini adalah gedung C workshop dan ini akan diimport ke Etaps, dari CAD ke Etaps. Ini agak lebih jelas untuk filenya. Nah, oke. Untuk langkah yang pertama, di sini kita akan membuat dua file terlebih dahulu ya. Kita save as terlebih dahulu untuk filenya. Save as. Dan ini kita rubah menjadi file DXV. Dan ini kita bisa tanya satu import. Lalu kita save as kembali. Jadi kita di sini buat dua file ya. Ini kita bisa tandain menjadi dua. Oke, kita sudah mengimport, kita sudah meng-save as dan merubah filenya dari DWG ke DXV. Untuk langkah selanjutnya kita membuka aplikasi Etaps. Kita mulai dari awal, kita new model. Nah, di sini kita pilih settingan yang ininya metrik ya, metrik SI. Oke. Nah, ini untuk yang pengaturannya kita buat yang biasa saja. Dan ini untuk number of story, ini adalah ketinggian lantainya atau jumlah lantainya, dimana di gedung C ini ada 4 lantai, 1, 2, 3, 4. Jadi sini 4. Dan untuk typical story height ini adalah ketinggian dari setiap lantainya, dimana di gedung C ini ketinggian setiap lantainya adalah 3,5 meter, dan yang bottom story-nya juga sama 3,5 meter. Lalu klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke pemilihan material, lalu kita ke define section property, lalu frame section, pilih yang add new property. Nah, ini. Oke, mungkin kita buka di AutoCAD supaya lebih jelas. Sorry. Oke, jadi ini untuk gambar yang di AutoCAD-nya. Lalu kita kembali ke Etaps. Nah, untuk di Etaps sendiri kita misalkan yang pertama kolom 4545, di sininya 450, di sini 450 juga. Lalu kita lihat di sini menggunakan warna biru ya, kita sesuaikan saja sama warnanya, warna biru juga. Dan untuk kolom di sini, untuk kolom ini pengaturannya menggunakan yang design type yang pertama ya, jadi tidak menggunakan yang ketiga. Nah, jika sudah kita klik OK. Lalu kita tambahkan lagi untuk kolom yang keduanya, add new property, sama. Sorry, mungkin bisa di copy saja. Nah, ini untuk kolom K3535. Untuk warnanya kita bisa sesuaikan dengan yang di sini, warnanya warna kuning, agar ntar di gambar etapnya itu sesuai dengan yang di CAD. Untuk ukurannya kita masukkan 350, 350 juga. Sudah, klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat balok. Di sini ada dua balok ya teman-teman, ada balok induk dan juga balok anak. Yang pertama kita balok induk terlebih dahulu.
Nah, untuk yang pertama kita buat namanya itu adalah balok B induk atau balok induk. Di sini balok induk itu biasanya balok 30 70 untuk ininya 700, ininya 300. Nah, untuk balok di sini ininya harus diaktifkan menggunakan design type yang kedua. Oke, dan untuk warnanya kita bisa sesuaikan. Di sini warnanya balok induk adalah warna ungu magenta. Oke. Lalu yang selanjutnya kita buat balok anaknya dengan ukuran 20-40 400. Dengan warna hijau. Dan kita cek. Oke, sudah. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan settingannya, teman-teman. Dapat balok induk dan anaknya, lalu ada kolom 35 dan 45. Jika sudah, klik OK. Lalu untuk langkah selanjutnya kita langsung import saja file yang sudah tadi di save. Kita klik import, kita cari filenya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, jika di sini kita menggunakan decade-nya file yang pertama, maka untuk export ke etapsnya kita menggunakan file yang kedua. Oke, ini sudah sesuai. Dan untuk langkah yang pertama, jadi kita hanya menggunakan layer untuk balok induknya dulu, balok 35 dan juga plat lantai. Jadi ini akan dilakukan 2 kali ya teman-teman. Jika sudah dipilih untuk layernya, lalu disesuaikan lagi. Untuk balok induk sudah benar 30-70. Untuk kolomnya kita menggunakan K45 kali 45. Maaf ya, yang salah. Untuk plat lantai itu akan ke dek 1. Untuk satuannya ini milimeter, sudah benar. Jika sudah, klik OK. Oke. Nah, ini kita simpan filenya di masuk ke FPTKC saja. Nah, ini tampilan import dari CAD ke AutoCAD. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, hasil importnya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita masukkan pembebanannya, dimana kita masukkan pembebanan pada plat lantai. Bisa masukkan ke assign, cell load, uniform. Nah, di sini ada beban mati dan beban hidup. Dimana untuk beban mati itu sendiri kita bisa pasangkan 12,5 kN. Untuk beban hidupnya sama. Nah, untuk beban hidup sendiri itu tuh ditambahkan 20% dan juga beban mati ditambahkan 60%. Jika udah klik OK. Lalu untuk langkah selanjutnya, oh ya, lupa kita masukkan dulu yang file yang keduanya teman-teman. Import CAD yang kedua. Nah, ini kita masukkan untuk yang balok anak dan juga yang 35 saja. Lalu kita sesuaikan dengan balok 20-40, lalu dengan kolom 35-35. Oke. Kita sama ke gedung file yang ini, kita replace. Oke, ini sudah ada ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu. Misalkan ini untuk yang ini kita klik kanan. Nah, ini udah kolom 45-45 ya teman-teman.
Nah, jika sudah seperti ini, maka untuk langkah selanjutnya kita akan langsung saja kita run analyze untuk mendapatkan hasil-hasil dari beban yang ada pada gedung ini di atap sini dia. Kita pencet ini, lalu kita run analyze. Oke, ini sudah proses run sudah selesai teman-teman. Kita bisa melihat. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman untuk hasil-hasilnya. Dan untuk mau memunculkan angka-angka dari gedung ini, kita bisa ke bagian yang sini ya. Ini tuh di bagian display, display. Oke, baik, untuk selanjutnya aja kita akan mendapatkan hasil-hasil data-data perhitungan dari hasil pengimportan dari CAD ke atap sini. Kita bisa, kan ini sudah di run ya teman-teman. Selanjutnya untuk melihat datanya kita bisa ke display, lalu kita bisa show table. Di sini saya akan menggunakan settingan yang seperti ini ya, frame, assignment, join output, elemen output, dan struktur output. Jika sudah, dan pastikan juga ini untuk ketiga elemen ini. Jika sudah oke, dan ini akan menampilkan dari hasil tabelnya. Kita tunggu sebentar. Oke, baik. Nah, ini sudah ada teman-teman untuk data perhitungannya, dan kita di sini kita cari dulu. Yang pertama adalah baloknya atau beam. Nah, di sini sudah ada untuk data-datanya. Di sini ada untuk yang beban mati, ada keterangannya juga. Oke, kita akan lihat lebih lanjut ke bawah. Nah, ini banyak ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan yang bagian kolomnya, yang elemen ini kolom. Nah, ini untuk yang kolom teman-teman. Jika sudah, kita bisa mengekspor ini ke Excel dengan cara file export to Excel. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jika sudah, nah ini teman-teman. Nah, ini tuh yang kolomnya teman-teman. Sudah ada data-datanya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kurang jelas mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.